Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat. Mungkin karena baru turun lagi kemari, jadi saya melihat ada muka-muka yang baru lagi. Jadi saya mau berkenalan kembali. Perkenalkan, nama saya Petrus Kejai. Saya berasal dari Ambon. Jadi saya besar di Sulawesi Utara, Manado. Ya, singkat aja perkenalan. Jadi sebelum kita mulai pembahasan kita firman kita pada malam hari ini, saya membawa salah satu sayur. Mana sayurnya? Nah, saya membawa apa ini? Cipang. Cipang. Saya membawa cipang. Sebenarnya saya membawa kurma, tapi karena kurma tidak ada, ya inilah yang ada, jadi saya bawa ini supaya kita lebih mengertinya nanti untuk masuk ke firman Tuhan. Kenapa saya membawa buah ini, sayur ini, bukan yang lain? Karena sayur ini setelah saya sampai ke Bukit Gibeon, saya sangat merasa tersanjung dengan buah ini. Kenapa? Karena dimanapun kita melemparkan buah ini, dia bertumbuh. Mau kita taruh dia di hutan, mau kita taruh dimanapun itu, dia bertumbuh. Padahal sayur ini di tempat kami bakar karena kami kira ini rumput. Ternyata di sini dimakan. Jadi seperti itu. Jadi yang mau saya bilang Bapak Ibu, kenapa saya mengambil sayur ini menjadi topik pembahasan kita? Kita lihat sayur ini, dia ditempa dimanapun, di batu-batu, di hutan, di tempat yang berair, dimanapun, di semak belukar, dia tetap bertumbuh. Itu luar biasa sayur cipang ini. Beda dengan beberapa sayur yang lain. Kalau rumput naik, itu akan mengganggu dia untuk bertumbuh. Tetapi cipang tidak. Cipang ini dia tetap mekar walaupun di masa sukar. Artinya di tengah-tengah banyak sekali rumput-rumput, apapun itu, dia tetap bertumbuh, lebat. Ini adalah salah satu makanan pokok kami di asrama. Ya. Maaf ya, saya ambil satu, berkurang nanti jatah makan kami. Jadi sesuai dengan pembahasan kita, saya juga akan membawakan salah satu firman Tuhan. Mari kita buka dulu Alkitab kita di Habakuk 3. Habakuk 3. Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-19. Dapat semuanya, amin? Ya, mari kita membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Yahweh, beria-ria dalam Elohim yang menyelamatkan aku. Elohim Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saya memberikan tema, saya tadi sudah menyinggungnya, yaitu mekar di masa sukar. Jadi ini adalah sebuah doa ratapan Nabi Habakuk karena melihat bangsa Israel yang pada saat itu dijajah habis-habisan oleh bangsa-bangsa lain. Sebenarnya itu karena tegar tertutupnya dia. Makanya dia berdoa meratap kepada Bapa Yahweh. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa sampai saya memberikan tema mekar di masa sukar? Apalagi kita yang saat ini ada di dalam tengah-tengah pandemi ini. Kita mau kemana-mana aja harus pakai ini, ya kan? Kita mau begini, selalu ada yang terhalau. Ada saja yang menjadi sesuatu untuk melakukan itu sebenarnya langsung jadi terhambat-hambat karena COVID ini. Jadi makanya saya mau membagikan mekar itu artinya adalah kita tetap bersukacita walaupun kita mengalami banyak problema. Itu dia artinya dari mekar di masa sukar. Seperti sayur cipang tadi, walaupun dia dimanapun dia tetap berbuah. Walaupun dia ditempa banyak sekali rumput-rumput, dia tetap menghasilkan buah. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk selalu mekar walaupun di masa sukar. Saya memberikan ada 3 poin di sini untuk sama-sama kita belajar bagaimana untuk kita selalu mekar, bagaimana untuk kita selalu bersukacita dalam Tuhan
walaupun mungkin hari ini kita merasa lagi down gitu. Jadi poin yang pertama yang saya berikan pada malam hari ini untuk kita belajar bersama-sama yaitu kita harus memiliki pola pikir yang sehat. Jadi kenapa saya memberikan pola pikir yang sehat ini menjadi salah satu poin saya dalam tema saya mengkaji masa sukar. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak sekali orang yang karena dia percaya akan Tuhan, dia percaya bahwasanya Tuhan dapat menolong dia, tetapi karena dia telah terdoktrin dalam pikirannya seperti ini. Saya tidak mampu, saya tidak bisa seperti ini, saya tidak seperti ini, saya begini. Akhirnya sebelum dia berjalan, sebelum dia melalui sesuatu rintangan, dia udah jatuh lebih dulu. Karena dalam pikirannya dia selalu berpikir yang negatif. Makanya saya memberikan poin yaitu selalu berpikir positif. Kenapa? Karena kalau kita mengawali setiap kegiatan kita dengan kita selalu berpikir positif, Bapak Ibu, mungkin hari ini kita akan berkata mungkin pada satu ketika seperti saya dulu pada saat mau berkhotbah, saya selalu bilang kepada diri saya tidak mampu. Akhirnya itu tertanam dalam pikiran saya. Pertama kali saya datang ke Bukit Gibeon itu disuruh saya untuk WR. 2 hari saya tidak tidur. Kemudian saya disuruh untuk berkhotbah. 3 hari saya tidak tidur. Karena dalam diri saya sudah bilang saya tidak mampu. Tetapi pada saat saya mencoba, walaupun mungkin hanya 2 menit saya khotbah, tapi ternyata saya bisa. Akhirnya saya melatih diri saya untuk mengubah pola pikir saya. Sebenarnya bisa kita mampu hanya dari pola pikir kita. Apapun rintangannya, kalau kita bilang hari ini saya mampu, walaupun mungkin ya tidak sesempurna mungkin kita melakukan itu, tetapi Bapak Ibu, kalau kita memiliki pola pikir yang sehat, pola pikir yang namanya selalu berpikir positif, kita akan dapat melewati itu. Makanya di surat Yakobus berkata seperti ini, anggaplah sebagai satu kebahagiaan bila kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, saya pertama kali baca itu saya merasa surat Yakobus ini adalah salah satu surat yang gila. Kenapa? Masa dia suruh kita untuk berbahagia kalau saat kita mengalami pencobaan? Mungkin hari ini banyak dari kita yang pada saat kita jatuh, kita pasti akan merasa nggak mungkin kita akan hari ini saya mendapat pencobaan, tidak mungkin. Tetapi hari ini kalau kita memiliki yang namanya pola pikir yang sehat, pola pikir yang positif, Bapak Ibu, apapun permasalahan yang hari ini Tuhan berikan kepada kita, kita akan berpikir seperti ini. Yes, hari ini Tuhan mau uji aku lagi. Apa lagi yang mau Tuhan berikan kepada saya? Apa yang mau Tuhan berikan hikmat lagi kepada saya? Haleluya. Karena Bapak Ibu, bagaimana tiap-tiap kita tahu di sini kita itu orangnya sabar kalau kita hanya bergaul dengan pohon, iya kan? Bagaimana kita tahu kalau kita tidak emosi kalau kita hanya di rumah saja, iya kan? Artinya harus ada yang melatih kita. Kita tidak mungkin bisa, ya saya sabar tapi saya hanya di rumah. Artinya harus ada yang kita ajak untuk bercerita. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, haruslah kita selalu berpikir positif. Karena dengan kita belajar untuk berpikir positif, itu akan menghasilkan ketekunan untuk setiap kita. Jangan pernah bermimpi Bapak Ibu orang Kristen tidak akan Tuhan uji. Namanya kita orang Kristen, pasti Tuhan uji. Karena sebuah pedang yang tajam itu, untuk menghasilkan sebuah pedang yang tajam, itu diasah beribu-ribu kali. Apalagi kita. Saya pernah bilang bahwasanya saya dulu memiliki prinsip hidup seperti ini. Sekali selamat tetap selamat. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Kita harus berlomba-lomba. Hari ini kita harus berlomba. Siapapun kita di sini harus berlomba untuk mendapatkan keselamatan. Dan itu pertama, itu dengan ini kita berpikir dulu positif. Ya, jadi mungkin hari ini Bapak Ibu yang mendapatkan ujian, cobaan, puji syukurlah kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan pernah bilang seperti ini, Tuhan berikanlah beban yang berat kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu harus bilang seperti ini, Tuhan berikanlah saya pundak yang kuat. Amin. Karena kalau kita memiliki pundak yang kuat Bapak Ibu, apapun masalahnya kita pasti akan dapat melewati itu. Harus seperti itu. Jangan nanti kita nyanyi
pujilah aku Yahweh. Tapi sedikit aja kita lari ke minuman, kita lari ke ini. Jangan. Ya. Harus mengubah pola pikir kita. Haleluya. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mengubah pola pikir kita untuk menjadi sehat? Yaitu dengan kita mengisinya dengan firman Bapa Yahweh. Itu ada di 2 Timotius 3. Saya bacakan kepada kita semua dari tempat ini. Ayat yang ke-16 yaitu berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang artinya tiap hari kita membaca ini. Makanya di surat Roma Paulus berkata seperti ini, iman timbul akan pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Yang artinya jika kita belajar dan terus belajar, pasti iman kita akan timbul untuk mempercayai Tuhan, untuk kita berpikir, oh iya ya, di masa-masa sukarlah Tuhan ada di hidup kita. Saya, Bapak Ibu, mungkin hari ini saya ada di sini, bapak saya ada di Ambon, mama saya ada di Makassar. Orang tua saya cerai. Tapi sampai hari ini orang tidak tahu kalau saya udah pisah dengan orang tua saya, karena saya udah pakem dalam diri saya bahwa Tuhan mau pakai saya dengan kejadian yang saya alami hari ini. Kalau hidup kita enak-enak aja, bagaimana kita tahu Tuhan sedang melakukan sesuatu perkara yang ajaib dalam hidup kita, ya kan? Tapi kalau kita dalam masa sukar, terus kita berpikir positif, itulah tanpa kita sadari mujizat Tuhan itu akan datang kepada kita. Amin. Harus percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Seperti itu juga intinya kita harus selalu belajar untuk bersukacita apapun keadaannya. Kita harus belajar bersukacita. Saya selalu diajari untuk setiap bangun pagi berkata seperti ini pada diri saya, hai jiwaku, biarlah hari ini adalah hari yang luar biasa. Dan saya selalu tutup itu dengan doa saya pada malam hari, Bapak, hari ini adalah hari yang luar biasa dalam hidup saya. Biarlah besok hari adalah hari yang lebih luar biasa lagi dalam hidup saya. Kita harus seperti itu, tiap hari kita harus seperti itu. 8 tahun Bapak Ibu, walaupun hari ini mungkin kita capek, letih, lesu, tapi karena kita udah taruh di autopilot kita akan menjadi orang yang luar biasa. Percaya Bapak Ibu, setiap hari kita akan melangkah dan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Semua di tempat ini mau menjadi orang yang luar biasa. Kemudian poin yang kedua yaitu selalu berdoa kepada Bapa Yahweh. Kenapa saya bilang selalu berdoa? Karena walaupun sehebat apapun kita hari ini, walaupun mungkin kita akan bilang saya mempunyai uang, saya mempunyai tenaga, saya kuat, saya begini-begini, tapi tanpa campur tangan Tuhan, semuanya itu akan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Seberapa hebat pun kalian, kita semua yang ada di tempat ini tidak akan. Makanya bagaimana kita meminta pertolongan Tuhan, yaitu dengan kita berdoa, meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Dan selalu seperti ini Bapak Ibu, jangan pernah pada saat kita berdoa dan Tuhan tidak memberikan sesuatu kepada tiap kita di tempat ini, jangan kita menyalahkan Tuhan atau Tuhan mungkin tidak sayang kepada kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Amin. Karena kalau kita berdoa, kita bikin Tuhan itu kayak Doraemon. Tuhan saya mau motor, Tuhan saya mau mobil, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini. Aduh mama saya nih, Tuhan kita itu bukan seperti iklannya Roko Samsu, ya, yang kalau sekali gosok, ku beri satu permintaan. Bukan, Tuhan kita bukan seperti itu. Jadi jangan doa ya, pakai dalam diri. Karena kan kita minta seperti ini, seperti saya mendoakan tante saya. Hanya berselang 3 jam tante saya meninggal. Iya Bapak Ibu. Mungkin kalau dalam pikiran kita, ya Tuhan nanti tidak ini. Tapi setelah saya berpikir, daripada tante saya merasakan kesakitan yang lambat laun, mending Tuhan ambil. Ya, artinya Tuhan udah tahu apa yang kita butuhkan hari ini. Jadi mungkin hari ini Bapak Ibu meminta saya ingin menjadi kaya, tetapi Bapak Ibu belum mendapatkannya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu berdoa, mungkin saja berkatnya di anak cucu Bapak Ibu. Hari ini mungkin belum dirasakan, ya. 1,
semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kedua, Tuhan takut kita menjadi jauh dari Dia. Makanya salah satu Amsal itu berkata seperti ini, biarlah aku tidak kaya, biarlah aku tidak miskin. Karena kalau aku menjadi kaya, aku akan membanggakan diri. Sedangkan kalau aku miskin, aku akan menyangkal dirimu. Artinya apa? Biar Tuhan udah tahu setiap kita. Jadi hari ini jangan pernah berpikir, aduh, uang aku gini-gini. Positif aja berpikir, ya. Dan ingat satu hal, banyak orang yang bilang karena kaya artinya harus mengumpulkan uang sebanyak-banyak mungkin. Sebenarnya orang yang kaya adalah orang yang dapat memberikan uangnya itu kepada sesamanya. Itu baru kaya. Kalau hanya menyimpan terus, ya itu bukan kaya. Orang kaya tidak akan takut uangnya hilang, ya. Jadi harus saling rajin berbagi. 1.000 pun itu, tapi kalau dengan hati yang tulus, itu lebih bermakna daripada 100.000 kita umbarkan di belakang orang. Ya, harus belajar seperti itu. Karena dengan doa, Bapak Ibu, itu dapat mengubahkan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita minta di dalam nama Bapa, itu pasti akan Tuhan lakukan. Masa sih kita anak-anak Tuhan, kita telah percaya kepada Dia permalukan? Tidak mungkin. Tuhan kita tidak akan mempermalukan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Asalkan kita setia juga dengan Dia. Layaknya seorang bapak yang ada di rumah, mungkin satu kali kita meminta, Dia tidak akan memberikan. 2 kali kita meminta, Dia tidak akan memberikan. Tetapi kalau kita meminta terus dan terus, pasti Bapak itu akan kasih. Begitu juga dengan Tuhan, Bapak kita yang di surga. Ya, jadi apapun kita, apalagi kalau kita mungkin dalam masa-masa sulit hari ini, berdoalah kepada Tuhan, mintalah segala sesuatu. Maka Tuhan akan memberikan hikmat untuk kita mencari jalan keluar tersebut. Seperti banyak sekali orang-orang yang dalam masa sukar, kita lihat seperti Nehemia, di mana dia di masa sukar dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan buka jalan. Artinya doa inilah jalan satu-satunya kita untuk melewati setiap perjuangan. Tapi dengan satu syarat juga, jangan hanya berdoa. Kalau terus-terusan kita berdoa, ya gak akan terjadi. Harusnya berdoa dan bekerja. Ora et labora. Nah, itu dia. Kemudian poin yang ketiga yaitu percaya akan kuasa Tuhan. Ingat Bapak Ibu, banyak sekali orang yang percaya saya adalah Kristen, tapi hanya di KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ya, artinya ya saya Kristen, tetapi pas dibilang seperti saya dulu, saya tidak percaya dengan namanya kalau tumpang tangan jatuh, ini tidak masuk di logika saya. Tapi kita harus percaya seperti itu. Jangan kita seperti Imam Zakaria. Imam Zakaria itu adalah seorang imam yang memimpin, sudah berpuluh-puluh tahun dia memimpin. Tapi suatu kali malaikat datang kepada dia dan berkata seperti ini, engkau istrimu akan mengandung seorang anak. Dia tidak percaya. Bayangkan ya, itu seorang imam yang selalu melayani Tuhan, tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Kita jangan jadi seperti itu. Kalau kita melogikakan Tuhan, kita tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah. Makanya kitab Yesaya berkata, rancanganku bagaikan langit dan bumi. Yang artinya kita tidak bisa merumuskan setiap mimpi-mimpi Tuhan atas setiap hidup kita. Berserah aja akan kuasa Tuhan. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mungkin hari ini kita berkata, ya tidak mungkin saya akan menjadi seperti ini. Tapi ya seperti itu yang pasti akan terjadi. Bapak Ibu, saya dulu di luar, saya baru ingat kemarin teman saya chatting saya, kamu jadi calon hamba Tuhan. Kenapa emang? Kamu masih ingat kamu pernah tinju pendeta? Jadi dulu saya pernah tinju pendeta di luar. Itu karena dia menabrak teman saya, terus dia lari. Pada saat kami dapat, karena mungkin banyak uang, jadi saya bayar ini. Jadi saya tinju. Akhirnya saya menjadi hamba Tuhan. Yang dulunya buka kitab Keluaran itu hampir 100 jam. Kitab Roma saya tidak tahu di sebelah mana. Yohanes itu siapa? Tapi itulah. Tiba-tiba, kok bisa? Artinya Tuhan itu kita tidak bisa melogikakan Tuhan. Siapapun kita di tempat ini, jangan pernah melogikakan Tuhan. Karena Tuhan itu bekerja dengan prioritasnya Dia sendiri. Dan juga Bapak Ibu,
Kita harus pakem dalam tiap hidup kita, tanamkan kepada tiap hidup kita. Rancangan yang Tuhan berikan atas tiap hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan tidak sayang lagi kepada aku. Bahkan ada yang bilang, kalau memang Tuhan sayang, kenapa banyak Tuhan membiarkan orang-orang di luar sana menderita? Itu sebenarnya bukan Tuhan yang membiarkan mereka menderita, Bapak Ibu, tetapi mereka yang membiarkan diri mereka menderita. Kemana mereka pada saat mereka di masa suka? Apakah mereka mencari Tuhan? Saya rasa tidak. Mereka malah menjauh dengan apa? Seperti saya dulu, narkoba, obat-obatan. Itu yang saya cari, bukan Tuhan. Pada saat kita mengalami sesuatu yang membuat kita jatuh, Tuhan yang kita salahkan. Itulah manusia. Tapi mulai hari ini, Bapak Ibu, marilah kita belajar untuk selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan dan minta belas kasihan Tuhan itu turun atas setiap kita, agar kuasa Tuhan itu bekerja atas setiap kita. Amin. Harus percaya, Bapak Ibu, karena yang namanya sesuatu yang bergerak dengan supranatural, yaitu sesuatu yang tidak logik dalam pikiran kita, itulah yang Tuhan pakai. Banyak hal. Kalau kita melihat di Alkitab, bahkan keledai pun Tuhan buat untuk bisa berbicara. Bayangkanlah seperti itu. Mungkin pada zaman itu, jika orang melihat itu, orang pasti akan lari. Tapi itulah, banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jadi kita harus selalu belajar untuk percayakan kuasa Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti untuk meminta, dan jangan pernah berhenti untuk melakukan setiap perintah, peraturan dan ketetapan Tuhan. Amin. Banyak sekali contoh-contoh yang lain yang mekar di masa sukar, yaitu Yusuf. Yusuf adalah seorang anak yang dia disiksa oleh kakak-kakaknya, dipukul oleh kakak-kakaknya, dibuang, bahkan dijual. Tapi akhirnya dia menjadi pemimpin di bangsa Mesir, bangsa perbudakan yang membudak mereka. Artinya karena dia berserah akan Tuhan, dia berpikir positif, dia selalu berpikir kepada Tuhan, dia selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi setiap tokoh-tokoh Alkitab ini mengajari kita untuk selalu berpikir positif. Sebenarnya banyak sekali, seperti Daniel, begitu juga. Mereka mengajari tiap kita bahwa tiap kita harus selalu berpikir positif. Dan tanamkan kepada pikiran Bapak Ibu bahwa setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesua itu harus memikul salib. Tetapi harus percaya bahwa setiap penderitaan yang Tuhan berikan itu, makanya Tuhan bilang seperti ini, marilah kepadaku, kuk yang kuberikan kepadamu ringan. Artinya setiap kita, Tuhan itu sudah tahu penderitaannya yang semampu kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan sebuah penderitaan, suatu masa sukar yang melewati batas kita. Tidak, Tuhan kita tidak seperti itu. Makanya kita harus membedakan pencobaan sama ujian. Ini memang agak dekat. Tetapi Bapak Ibu dapat membedakannya dari mana? Pencobaan itu ikoniknya atau seringkali kalau pencobaan itu yang menyenangkan daging. Ya, artinya bukan saya bilang kalau kita terima gaji menyenangkannya pencobaan, bukan. Artinya banyak seperti merokok, seperti minum dan segala itu yang menyenangkan daging, itu pencobaan. Tetapi yang menyakiti daging, itulah ujian. Itulah ujian dari Tuhan. Jadi kita harus membedakan. Memang sama. Biar kita banyak yang berkata pencobaan, ujian. Tapi itulah perbedaannya. Kalau pencobaan itu menyenangkan daging, hawa nafsu, ya kan? Tetapi kalau ujian itu menyakitkan daging kita. Kita harus belajar untuk menjadi lebih luar biasa di mata Tuhan. Amin. Kita harus lebih lagi bersemangat. Rintangan apapun yang kita lewati hari ini, saya percaya akan mendatangkan satu kebahagiaan di depan sana. Amin. Jadi kesimpulan yang saya berikan pada malam hari ini yaitu tetaplah menari dan tertawa melewati hidup ini. Walau dunia tidak seindah surga, karena Bapa Yahweh akan selalu menyertai kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Yahweh yang baik,